Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidup, iman, Islam serta ihsan. Semoga kita semua selalu diberi hidayah untuk tetap berada di jalannya. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu dan nasihat dengan tema pentingnya sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat adalah sebagai tiang agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sholat itu tiang agama, jadi barang siapa yang mendirikannya, maka ia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan agamanya, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Di sini teman-teman, sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi pondasi utama bagi seorang umat muslim, layaknya tiang pada sebuah bangunan. Jika tiangnya kokoh, maka bangunannya akan berdiri dengan tegak. Begitu pula pada hidup kita. Jika kita sholat dengan baik, sholat kita terjaga, maka insya Allah hidup kita akan tertata. Selanjutnya, sholat itu sebagai penghapus dosa. Sholat 5 waktu adalah sarana pembersih dosa yang dilakukan oleh setiap umat muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan rumah kalian dan salah satu dari kalian mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari? Apakah masih ada kotoran yang menempel pada tubuh kalian?" Para sahabat menjawab, "Tidak ada." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengannya." Subhanallah, betapa besar rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Setiap waktu sholat merupakan kesempatan kita membersihkan diri, tidak hanya secara fisik tetapi secara rohani juga. Selanjutnya, sholat itu sebagai penghubung antara umat muslim dengan Allah. Dalam sholat, seorang hamba langsung menghadap kepada Tuhannya. Ia mengadu, memohon, dan berserah diri kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini sholat bukan hanya sekedar prioritas, melainkan saat-saat intim kita bersama Allah, yakni menghadap kepada Allah. Saat hati kita sedang sempit, hidup kita sedang rumit, maka dirikanlah sholat. Disitulah kita curhat yang paling tenang dan paling jujur, yakni kepada Allah yang maha mendengar. Selanjutnya, sholat adalah sebagai pembeda antara iman dan kufur. Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian di antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Ia adalah pembeda antara umat muslim dan umat non-muslim. Maka siapapun yang meninggalkan sholat, bahkan tidak mengerjakan sama sekali, maka ia akan mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan imannya, dan bisa dikatakan ia sebagai orang kafir. Dan yang kelima, sholat itu bisa mendidik disiplin dan tanggung jawab. Dengan sholat 5 waktu yang dilakukan sepanjang hari oleh umat muslim, yakni dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, seorang muslim di situ dilatih untuk disiplin. Ia terlatih bangun pagi dari sebelum terbitnya matahari, terus ia berhenti sejenak dari kesibukan-kesibukan yang telah dilakukannya dan selalu mengingat pada Tuhannya.
Disinilah pendidikan mental dari sholat. Ia bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga pembentuk karakter. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sholat sebagai prioritas dalam hidup. Jangan sampai kita lalai dengan sholat kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat kita, dan jangan sampai pula kita melakukan sholat ketika hati kita sedang lapang saja, dan kita meninggalkan sholat ketika kita sedang sibuk. Jangan sampai ya teman-teman. Allah tidak butuh dengan sholat kita, tetapi kitalah yang butuh sholat untuk menjaga hati kita, membersihkan jiwa, dan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, cobalah kita merenungkan sedikit berapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, seperti udara, kesehatan, makanan, waktu, dan keluarga, dan banyak lagi yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Namun, berapa kali kita mengingatnya dengan tulus? Allah tidak meminta kita untuk membayar semuanya itu dengan harta, dan Allah juga tidak meminta kita mengembalikan semuanya itu dengan tenaga, tetapi Allah hanya meminta satu permintaan, yakni meminta kita untuk sholat. Untuk meminta kita untuk sholat 5 kali saja dalam sehari, yang jika kita hitung durasinya tidak lebih dari 1 jam dalam sehari tersebut. Jika kita masih berat juga, di mana letak rasa syukur kita kepada Allah? Ingatlah, suatu saat nanti ketika kita telah meninggalkan dunia, kita akan berdiri di hadapan Allah dan kita akan diberi pertanyaan, yang mana pertanyaan pertamanya ialah, bagaimana sholatmu, wahai hambaku? Maka sebelum ajal menjemput kita dan sebelum terlambat, mari kita sholat dengan baik, mari kita jaga sholat kita. Jangan sekedar dikerjakan, tapi dirikanlah sholat dengan hati yang bersih dan dengan cinta yang tulus. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.